Ada tiga yang bisa merintangi pembatalan itu. Satu adalah masalah isu penolakan Israel, timnas Israel. Ya. Yang kedua, masalah kesiapan infrastruktur dan kepanitiaan kita. Ya. Yang ketiga adalah masalah tragedi Kanjuruhan. Gagalnya kita menjadi tuan rumah, ya, jangan lagi dikaitkan kepada Israel. Karena kalau ini kita goreng terus, ya, yang akan dinikmati oleh sekelompok orang untuk mengadu bangsa kita. Nanti kita dikucilkan di dunia internasional. Kita lihat di salah satu media sosial, public figure yang menolak Israel datang ke Indonesia, hampir 300.000 kalau kita tarik lagi ke pernyataannya PSSI hari ini, penyebab batalnya Piala Dunia U20 yang ada di Indonesia, ya karena penolakan terhadap Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Lensor Podcast. Saatnya olahraga bicara, saatnya sepak bola Indonesia tetap membara. Kali ini kita akan membicarakan, berbincang tentang yang sedang happening, yaitu tentang gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2023 Under 20 milik FIFA. Oke? Nah, sudah hadir di hadapan saya Bung Sarman dari Masyarakat Sepak Bola Indonesia, sebuah LSM ya Bung ya? Ya. Dan ada rekan saya Bung Tommy Deski di Medan. Ini seorang YouTuber muda, pengamat sepak bola muda yang eksis, followernya banyak dan jadi perbincangan. Prestasinya sejauh ini cuma belum mewawancarain Pak Erick Thohir, tapi Pak Iwan Bule sudah berhasil dia wawancarai. Gitu kan Tom ya? Terima kasih bergabung Tom. Ya Pak, terima kasih Pak. Om Sarman. Ya, Tom. Salam kenal untuk semuanya ya. Oke, Mitra Olahraga kita mulai. Nah ini pertanyaan yang pertama kepada yang senior dulu, Bung Sarman. Jadi Bung Sarman, apa sebenarnya alasan FIFA menolak membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang sebentar lagi akan dilaksanakan? Apa? Karena ada tiga dari catatan redaksi dan podcast yang bisa merintangi pembatalan itu. Satu adalah masalah isu penolakan Israel, timnas Israel. Ya. Yang kedua, masalah kesiapan infrastruktur dan kepanitiaan kita. Ya. Yang ketiga adalah masalah tragedi Kanjuruhan. Yang Ya. mana ini? Orang berpolemik. Ya. Terima kasih ya. Ini jadi kita mengudara juga. Kawan Sebetulnya tiga pertanyaan itu buat masyarakat juga masih turbulens ya. Mana yang paling tepat? Menurut Tapi Anda? yang pasti dirasakan itu Kanjuruhan sampai hari ini kan belum juga selesai. Dan kalau infrastruktur memang sedang diinvestigasi oleh FIFA kan, belum selesai juga. Tapi kalau masalah Israel ini menurut saya ini murni gorengan politik. Wah. Ya, karena Israel adalah anggota FIFA. Yes. Dari 209 dia anggota FIFA. Jadi kalau itu dipermasalahkan, hari ini saya katakan siap-siap Indonesia keluar dari FIFA. Sejauh itu? Iya, karena orang bilang, katakan ini, politik tidak boleh masuk di sepak bola atau di FIFA. Kita jangan ngomongin politik dalam sepak bola dulu, tapi reason dari penolakan kita. Bobotnya lebih condong kemana? Ya, Isu Israel kah, kesiapan kah, atau tragedi Kanjuruhan? bobot pertama di tragedi Kanjuruhan. Bobot kedua di infrastruktur, karena infrastruktur masih 50%. Sedang on progress. Ada Dan yang bilang itu, sudah 80%. iya, tapi bahkan kan belum ada 90%. declare masalah infrastruktur. Saya juga baru pulang dari Palembang untuk melihat di Jakabaring. Memang selain saya datang ke stadion, saya juga datang ke beberapa hotel menanyakan apakah sudah ada pesanan booking ya dari pihak katakanlah penyelenggara untuk bulan sekian. Hotel mengatakan belum ada gitu loh. Itu kapan Anda ke Palembang? Kemarin saya Jadi belum ada book hotel bagi para peserta ya, atau? penyelenggaraan itu gitu loh.
Oke. Dan banner di Palembang lebih banyak banner politik. Kota mana lagi yang Anda kunjungi? 6 bulan yang lalu saya datang ke kota Solo. Anda lakukan cek itu juga? Saya melakukan cek stadion. Memang kalau di stadion Solo, tribunnya agak rendah. Dan saya mendengar ini akan ada perubahan gitu loh, karena cukup berbahaya. Gitu loh. Tapi kalau 3 pertanyaan terakhir masalah Kanjuru, masalah Israel, saya seorang yang mungkin mewakili mewakili banyak bahwa ini bukan unsur ke sana. Jadi Karena sebuah isu yang dipolitisir. saya merasa itu. Oke, tentang politisasi itu nanti akan kita bicarakan kemudian. Iya. Jadi bobotnya lebih kemana nih? Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan. Iya. Karena FIFA dalam keterangannya rilisnya menyebutkan karena keadaan circumstance dia bilang gitu. Suasana hari ini. Saat ini Iya, seperti saat itu. ini ya. Nah, itu kan banyak tafsirannya. Ya. Tapi orang kan menyebut 3 itu. Ini jangan-jangan karena yang ini atau yang itu. Nah, Anda lebih condong kepada tragedi Kanjuruhan. Oke, Ya. simpan itu. Sekarang saya minta pendapat Tommy Deski, pengamat muda kita ini. Bung Tommy, bagaimana komentar kamu? Ya Pak, siap. Jadi tadi sependapat dengan beberapa poin yang disampaikan oleh Om Sarman. Tapi kalau bicara tentang bobot kondisi sepak bola kita sekarang ini, yang pertama kita bahas dulu Pak, tentang Kanjuruhan. Nah, kalau kita lihat tarik beberapa bulan terakhir, khususnya pada saat Presiden FIFA datang ke Indonesia, beliau sudah menjamin bahwa ketika ada tragedi Kanjuruhan ini tidak akan mempengaruhi status tuan rumah dari Indonesia. Itu dulu. Tidak akan mempengaruhi, itu disampaikan Gianni Infantino pada saat datang ke Indonesia langsung. Nah, oleh karena itu, jika kita menyatakan bahwa Piala Dunia U20 ini batal karena tragedi Kanjuruhan, tentu bisa diperdebatkan lagi. Nah, yang kedua, tentang infrastruktur. Pada tanggal 28 Maret, sebelum Pak Erick Thohir berangkat ke Doha, pertandingan Indonesia menghadapi Burundi, ada sesi preskon, tanya jawab, disampaikan oleh Pak Erick Thohir bahwa infrastruktur dari sepak bola kita sudah siap, confirm. Nah, walaupun ada beberapa perbaikan yang harus perlu untuk ditingkatkan lagi, sekitar 80-an, bahkan salah satu anggota Exco PSSI menyampaikan 90% sudah infrastruktur kita siap. Nah, jadi tadi disampaikan oleh Waketum PSSI juga Pak Zainuddin Amali bahwa case dari penundaan ataupun pembatalan dari Piala Dunia yang ada di Indonesia ini ya karena terkait tentang ya penolakan Israel. Nah, kalau kita lihat dari prinsipnya FIFA Pak sama Om Sarman bahwa harus fair play dan non-diskriminasi. Fair play dan non-diskriminasi. Nah, di momen sekarang ketika kita banyak menolak Israel dengan berbagai macam argumentasi, bahkan Pak kalau kita lihat di salah satu media sosial, public figure yang menolak Israel datang ke Indonesia, hampir 300.000 spekulasi dari netizen kita. Berbeda-beda, dari satu kepala ke kepala lainnya, spekulasi-spekulasi yang timbul. Tapi kalau kita tarik lagi ke pernyataannya PSSI hari ini, penyebab batalnya Piala Dunia U20 yang ada di Indonesia, ya karena penolakan terhadap Israel. Nah, tadi sempat juga Pak, sama Om Sarman, saya diskusi dengan beberapa media yang ada di luar negeri. Karena saya melihat bagaimana pandangan dari media di luar negeri. Mereka nggak ada secara concern membahas tragedi Kanjuruhan, penyebab dari batalnya Piala Dunia yang ada di Indonesia. Malah mereka membuat judul besar di media mereka Anda tentang... bisa sebutkan apa medianya, Tom? Media luar itu. Ada salah satu, ya Pak. Ada nama medianya apa yang media luar yang Anda diskusi itu? Nah, yang media luar itu salah satunya media dari Belanda, Pak. Secara konotasi penyebutannya, ya nanti salah-salah, tetapi orangnya capable untuk saya tanya. Lalu Pak, yang kedua, kebetulan saya memiliki basic terkait tentang analisis sepak bola. Banyak juga yang menghubungi saya, Pak dan Om Sarman, tentang, ya ini sesuatu yang cukup disayangkan bagi analisis sepak bola yang ada di luar negeri. Karena apa? Karena banyak sekali mereka sudah mengagendakan untuk melihat pemain-pemain Indonesia dari sisi potensi untuk bisa dibawa ke luar negeri. Dan tadi ada salah satu pertanyaan dari Pak Yusuf ke Pak
ataupun Om Sarman tentang apakah sudah ada vendor-vendor yang melakukan komunikasi dengan pihak-pihak tuan rumah yang ada di Kota-kota penyelenggara. Indonesia, 6 kota yang ditunjuk, ya Om ya, 6 kota yang ditunjuk. Nah, 3 ataupun 4 hari sebelum drawing Piala Dunia U20 ini, FIFA sudah menginstruksikan kepada salah satu tim dari broadcast resmi right dari Piala Dunia U20 untuk terbang ke Bali. Udah siap-siap ini untuk besoknya pergi Om. Untuk terbang ke Bali. Tapi dapat kabar dibatalkan. Padahal di momen tersebut beberapa vendor udah siap TV dibatalkan dari untuk drawing pada saat itu ya Tom ya. Ya, benar Om, benar Om. Beberapa wartawan, beberapa talent scout dari beberapa negara juga Om, sebagian juga udah sempat sampai ke Bali. Jadi artinya tapi ya karena case sekarang ini yang membuat harus akhirnya diundur Om. Tom, jadi artinya ketika pembatalan drawing itu terjadi, sebenarnya itu boleh bisa disimpulkan itu memang sudah batal Indonesia. Kamu mau bilang seperti itu atau bagaimana? Nah, kalau kita, kebetulan saya bukan ahli tata bahasa Om ya, tetapi kalau bahasa yang dipublikasikan oleh FIFA dibatalkan, artinya ada something wrong. Ya. Kenapa tidak ditunda? Ini langsung menggunakan kata-kata dibatalkan. Artinya ada yang perlu kita garis bawahi, dibatalkan, bukan ditunda. Seperti itu. Oke, Tom, Anda lebih condong kepada alasan politis, yaitu penolakan Israel. Sementara Bung Sarman lebih condong kepada tragedi Kanjuruhan. Pendapat Bung Sarman dulu terhadap komentar Tommy. Kalau porsinya dibesarkan mengenai isu Israel, nanti akhirnya akan poinnya nggak ke sana gitu loh. Makanya saya bilang tadi, kita akan mencari yang sangat objektif gitu ya, bahwa kita menjadi anggota FIFA dari 209 anggota FIFA yang sepakat anti diskriminasi. Ya. Itu dulu ya. Nah, tapi karena kejadian ini di luar dugaan, ya, orang mencari isu yang paling seksi. Padahal kalau kita kembali ke Kanjuruhan kita lihat akibat terjadi Kanjuruhan muncullah namanya KLB, ya. Perintah KLB itu datang dari tim yang dibentuk oleh pemerintah, yang ketuanya langsung Pak Mahfud. Tim independen pencari fakta. Tim gabungan. Oke, ya. Nah, dari sana merekomendasikan bahwa harus cepat membuat KLB dan hasil dari KLB itu tidak boleh lagi ada pengurus PSSI di mana Kanjuruhan itu terjadi. Oke? Nah, ini yang sangat disayangkan. Pada saat KLB terjadi, berakhir, terpilihlah Pak Erik, dan muncullah orang-orang yang direkomendasikan untuk tidak lagi aktif, dibiarkan oleh Pak Erik. Ya. Dan bagi FIFA yang hadir dan AFC yang hadir pun mereka punya catatan sendiri itu. Artinya FIFA menotis itu. Iya. Kenapa Pak Erik masih melibatkan orang-orang lama yang terlibat, yang ada dalam kepengurusan ketika tragedi Kanjuruhan terjadi? Satu. Kedua, ada manipulasi suara. Dan itu disaksikan langsung oleh FIFA dan AFC. Dan itu notis kedua. Dan ini yang menurut saya, ya, di balik keputusan kita di remove itu, ya sebenarnya ini ditambah lagi berjalannya. Jadi semacam akumulasi. Iya, karena kan pemutusan yang dilakukan oleh Pak Infantino, saya sebut Pak Infantino lah karena dia pernah ke Indonesia ya. Karena bukan sendiri, dia harus mengumpulkan esko-esko itu untuk memutuskan Indonesia harus di-remove gitu, harus digagalkan atau harus dipindahkan meskipun waktunya sangat terbatas. Karena catatan-catatan itu dibawa oleh perwakilan FIFA yang hadir di KLB. Dan disitulah dia katakan, kalau ini masih dilanjutkan, jangan-jangan akan terjadi Kanjuruhan kedua. Ada satu yang pertanyaan yang besar, yang menurut saya yang menjadi tertawaan. Saya juga punya banyak kawan di luar.
dengan kejadian Kanjuruhan dan terpilihnya Pak Erik. Yang dipertanyakan adalah Pak Erik ini ketum PSSI. Setelah itu menjabat juga ketua daripada panitia lokal. Nah, akhirnya kita bercanda ini. Dalam setiap penyelenggaraan itu kan ada steering committee dan organizing committee. Ya kan? Siapa yang bekerja, siapa yang mengawasi. Nah, kalau misalkan Pak Erik ditunjuk oleh pemerintah sebagai ketua panitia lokal, nah yang mengurus PSSI siapa? Nah, kembali lagi nih. Piala Dunia ini kan agendanya FIFA. FIFA ini seperti mencari gedung kalau kita perkawinan. Jadi mencari tempat untuk menyelenggarakan U20, ya kan? Yang bersedia dan yang menang adalah pemerintah Indonesia. Dia juga yang mendanai. Oke, berarti kan pemerintah Indonesia hanya menggaranti tempat-tempat pertandingan. Ketum PSSI berkonsentrasi untuk pembentukan timnas yang tangguh. Nah, ini yang mungkin salah satu penyebabnya Esko FIFA yang berkumpul dengan Infantino mengatakan ini udah miss organisasi nih gitu loh. Baik, Bur Sarman, dari keterangan Anda, saya seperti menangkap kesimpulan Anda ini melihat permasalahan dibatalkan Indonesia menjadi tuan rumah adalah karena kelindan permasalahan dari pembentukan pengurus PSSI sekarang plus adanya tragedi Kanjuruhan. Iya kan? Nah, teknis lah ketika Pak Erik ditunjuk juga sebagai ketua panitia itu, ya kan? Nah, tadi juga Anda menyebutkan bahwa ada nuansa politis dalam pembatalan ini, baik eksternal karena isu Israel maupun internal. Tapi sebelum itu, Tommy, saya mau tanya Anda dulu yang muda tentang politik dan sepak bola yang Anda ketahui, catatan Anda sejauh ini bagaimana? Ya, jadi sebelum Presiden Jokowi, Pak Yusuf dan Om Sarman mengeluarkan pressconnya bahwa olahraga itu tidak bisa dicampurkan dengan politik. Salah satu anggota Exco PSSI sebelumnya, yaitu Pak Arya Sinulinga, di sesi presscon sebelum sesi presscon dari Presiden Jokowi mengatakan, ya kita tahu bahwa olahraga ataupun sepak bola itu yang kita inginkan tidak dicampurkan dengan politik. Tapi nyatanya di tataran kita sulit itu untuk dilakukan. Nah, besoknya ataupun beberapa berselang kemudian sulit untuk dihindari atau bagaimana, Tom? Sulit untuk dihindari, Pak. Sulit untuk dihindari. Nah, lalu beberapa waktu berselang 1 ataupun 2 harinya baru Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa olahraga dan sepak bola itu tidak bisa dicampurkan dengan sisi politis. Nah, kebetulan Pak, karena saya background-nya analisis sepak bola, pengamat yang benar-benar dari sisi teknis sepak bola, saya nggak terlalu fokus banyak ke sisi politiknya. Nah, tapi dari sisi-sisi yang dimana berkaitan tentang background saya, Pak. Nah, yang pertama tentang yang perlu kita soroti bahwa di dunia sepak bola kita ini ada 4 tipikal dari penonton sepak bola kita. Bahwa menurut data PT Liga Indonesia Baru, usia penonton paling banyak di Liga Indonesia ataupun sepak bola Indonesia kita itu berkisaran sekitar 20-an sampai dengan 24 tahun. Itu datanya itu data dikeluarkan langsung oleh PT LIB dengan persentase sebesar 15%. Kemudian penggemar yang secara original menyukai pertandingan tersebut dengan melihat penampilan-penampilan pemain yang top-top itu mendominasi dengan 40%. Nah, dari angka tersebut, untuk situasi sepak bola sekarang ini, penonton-penonton kita di rata-rata berasal dari kaum-kaum generasi Z. Kalau kita bicara di tataran 36 tahun ke atas, menurut data yang dikeluarkan oleh operator sepak bola Indonesia kita, hanya 2,58%. Hanya 2,58%. Nah, oleh karena itu, bumbu-bumbu ini kalau kita kaitkan dengan politik, di situasi tataran sepak bola Indonesia kita, yang dimana penonton, penyuka sepak bola Indonesia kita di usia rentang 20-30 tahun, ini quote and quote menjadi bahan yang cukup mampu menarik perhatian netizen-netizen yang ada di sepak bola kita lumbung agar suara orang Tom ya.
Gimana Pak? Lumbung suara ya. Iya benar Pak, lumbung suara karena 2024 nanti ya udah tahu Bapak. Ya artinya secara nggak langsung Anda juga bahwa ada nuansa politik yang sulit dihindarkan dalam sepak bola. Karena Ya, catatan saya pun ketika Piala Dunia Qatar, bagaimana Qatar ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia, emirnya, pemimpinnya sampai menelpon Sarkozy untuk bisa membantu. Itu saya baca di Telegraph. Sehingga dari Sarkozy turun ke Platini, dari Platini menghadap ke Blatter. Pasti itu kan ada nuansa politisnya. Kita tahu Prancis dan Qatar sahabat. Banyak investasi Qatar di sana. Jadi memang tidak bisa dipisahkan ya Bung Sarman ya, politik dan sepak bola. Untuk Indonesia, ya. All the world. Enggak, saya kasih contoh Indonesia. Lahirnya Federasi Sepak Bola Indonesia yang dulu sebelum kita merdeka bernama India Belanda itu karena keputusan politik. Oke. Karena keputusan politik. Historinya. Suratin bilang dengan cara kita mendaftar ke Paris sana menjadi anggota FIFA, ini adalah jalan strategis kita untuk menuju merdeka. Itu politik. Makanya tahun 1930 nih, Tom ya. Dan ini juga ditiru oleh siapa? Oleh Filipina. Filipina juga mendaftar tahun 1930 atas inisiatif daripada Suratin. Sayangnya kita merdeka tahun 45, Filipina tahun 54. Jadi terlambat. Nah, tapi yang lebih uniknya adalah keberanian Suratin untuk agreement kepada FIFA bahwa apabila dia diterima sebagai anggota FIFA, dia akan mengupayakan ya melakukan kompetisi di tanah yang masih bernama India Belanda dan dibuktikan untuk hadir di event 4 tahunan. Makanya waktu itu sebelum kita merdeka, ya kita hadir di 1938 di Paris, di Perancis itu, ya itu masih bernama India Belanda. Nah ini keputusan politik. Jadi jangan disamakan Indonesia dengan 209 anggota FIFA lainnya sebetulnya. Makanya aneh kalau misalnya kita bicara hari ini sepak bola kita tidak boleh dihubungkan dengan politik. Jadi, Soekarno sendiri mengatakan, ya, saya baru merasa menjadi presiden Indonesia kalau kunjungan ke luar negeri, kalau membawa timnasnya. Itu politik. Jadi artinya Anda tidak juga bisa menghindari bahwa ada politik dalam sepak bola. Iya. Tommy pun bilang begitu, sulit dihindari. Iya. Ya kan, Arya Sinulinga pun bilang begitu. Iya. Anda juga, dan saya juga Bahkan melihat dari background story ketika Qatar jadi Piala Dunia dan nuansa politis itu juga sepakat. Nah, hubungannya dengan kegagalan Indonesia untuk Piala Dunia U20 ini, nah nuansa politik apa yang muncul menurut catatan Bung Sarman? Ya, nuansa politik tahun 2024, Pilpres 2024 itu. Karena kalau misalkan dikorelasi dengan pembatalan. Iya, kan gini. Memang di zaman Pak Erik menjabat ketum PSSI ini, Tom, ini suasana yang terburuk sejarah sepak bola kita, yaitu Kanjuruhan, yang orang suka menyamakan dengan kejadian Peru, ya, yang memakan ratusan, tapi penyebabnya beda. Kalau di Peru dengan di Kanjuruhan kan, di Kanjuruhan jelas-jelas orang mengambil kesimpulan pembunuhan dilakukan oleh gas air mata. Nah, dan itu yang menjadi masalah yang sampai hari ini masih big question ya. Dan ini menjadi PR ketum PSSI terpilih. Dan ditambah lagi Pak Erik tidak bisa membuktikan nyalinya untuk ya mengeluarkan orang-orang yang sudah direkomendasikan dari tim gabungan pencari fakta. Bahkan dalam 1 bulan ini Pak Erik tidak menggunakan sekjennya, malah menggunakan juru bicaranya yang Esko atau dari Menek BUMN. Kan itu sebetulnya menjadi catatan-catatan daripada FIFA itu sendiri. Dan ditambah waktu pemilihan. Memang ada contoh FIFA sebegitunya terhadap
person by person yang ada di kepengurusan, contoh di luar negeri. Ya, ini kita selalu mengambil contoh luar negeri ya. Tapi ya, dalam di luar tertib negeri apa? organisasi yang namanya manipulasi, Iya, di luar negeri pernah terjadi FIFA concern dengan orang-orang yang mengurus sepak bola itu di mana contohnya? ya nggak ada orang memanipulasi dalam kongres ya terbukti. Kalau ini kan contohnya terlihat di FIFA dan AFC bahwa manipulasi suara itu transparan itu masalahnya. Oke, itu hal lain. Ya. Maksudnya adalah kan salah satu rekomendasi TIGPF itu adalah tidak melibatkan Pengurus orang-orang pengurus lama Ya. untuk terlibat dalam kepengurusan baru. Betul. Tapi menurut Anda kan Pak Erik melakukan itu. Iya, Ya membiarkan. kan? Membiarkan, pembiaran. Iya. Nah, itu menjadi catatan FIFA. Iya. Memang sebegitunya FIFA terhadap orang per orang di kepengurusan. Karena kan hasil Itu kan dari hanya rekomendasi TIGPF. bukan hasil KLB itu kan di BAP kan, tertulis, tercatat, dilaporkan ke AFC dan ke FIFA. Nah saat itu ESCO itu kan kumpul semuanya. Coba hasil daripada KLB Indonesia yang mengalami tragedi Kanjuruhan, nah itu masih tercatat orang-orang lama. Nah inilah tidak sensitifnya pengurusan dari Pak Erik menurut saya. Apakah memang dia concern di perintah presiden untuk mensukseskan Piala Dunia U20 ini, atau ada hal lain? Karena itu tadi rangkap jabatan ini yang membuat Pak Erik nggak cukup waktu. Oke. Itu loh maksud saya. Itu catatan yang kalau diperdebatkan, didiskusikan Ya. akan memutar di situ-situ aja kan. Walaupun memang kata kalau itu sebagai sebuah cacat, ada yang mencatat itu sebagai sebuah cacat. Ada yang juga mencatat itu sebagai ya udah memang apa namanya yang penting ada etiket baik dari kepengurusan baru ini. Dan itu bicara nyali. Pak Erick Thohir kalau nggak salah hampir sebulan atau sudah sebulan ya. 1 bulan. 1 bulan, dia sudah menunjukkan nyalinya untuk berangkat ke Qatar dan berupaya agar Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia dengan adanya isu Israel dan juga dia punya beban tragedi Kanjuruhan dan masalah kesiapan. Itu pembuktian nyali dia. Dia sudah buktikan walaupun nyalinya ternyata dalam tanda petik gagal karena Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia. Nyali boleh, tapi kalau hasil papernya bagaimana? Ya, tapi ini kan baru sebulan. Artinya, Sebulan itulah yang sangat menentukan. Kalau dia tertib administrasi, nggak ada alasan. Karena saya lebih kepada ke misorganisasi ini. Sepak bola kita ya ini secara tidak nggak berprestasi langsung, karena Bung Sarman mau bilang ini udah salah dari awal gitu. Iya. Oke, Tommy, pendapatmu? Iya Pak, tentang situasi Pak Erick Thohir yang baru menjabat 1 bulan, ya sangat sulit juga untuk bisa secara penuh menyalahkan kejadian semua ini kepada Pak Erick Thohir. Nah itu yang pertama. Yang kedua Pak, ya situasi ini kita kembalikan dulu Pak. Dan Om Sarman kepada rilis dari FIFA. Kenapa bisa terjadi? Salah satu yang disampaikan dari Pak Yusuf tadi sebenarnya udah terang benderang bahwa kondisi pembatalan Piala Dunia sekarang ini karena kondisi saat ini. Kondisi saat ini. Nah, kondisi saat ini apa? Ya, bobot-bobot yang disampaikan oleh Pak Yusuf yang di awal tadi. Yang pertama infrastruktur, yang kedua Kanjuruhan, yang ketiga isu Israel. Nah, kalau kita bicara tentang di luar daripada kondisi yang ada di saat ini, banyak spekulasi-spekulasi yang bisa kita bahas seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Berputar-putar aja nanti pada poinnya. Tapi yang ingin kita sampaikan di momen ini bahwa sejatinya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini ya seperti yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir juga. Saya kutip Pak dan Om. Apa itu? Sudah semaksimal mungkin. Yes. Sudah semaksimal mungkin. Ketika Pak Erick Thohir sudah mengatakan semaksimal mungkin, ya itu udah kerja keras. Udah di waktu yang sangat sedikit yang didapat oleh Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, ya itu sangat perlu juga untuk kita apresiasi. Di samping kita pun harus mempertanyakan, Pak sama Om. Kenapa? Karena jauh hari sebelum maraknya penolakan dari isu Israel ini datang ke Indonesia, kan sudah ada perjanjian FIFA, bukan perjanjian pemerintah bersepakat membuat janji sama FIFA bahwa ketika ada Piala Dunia di Indonesia tidak akan ada persoalan. Kenapa baru sekarang ada persoalan-persoalan seperti ini? Ini kan tanda tanya.
Apalagi Israel baru kalau kita lihat mereka lolos kualifikasi di bulan Juni Yes. tahun lalu 2022, tapi kenapa pertanyaannya sekarang baru dipersoalkan? Sedangkan delegasi-delegasi Israel baru-baru ini datang ke Bali, ada acara ITU, kemudian pemain-pemain badminton dari Israel datang, tapi nggak ada tuh marak penolakan seperti ini. Poin penting lagi Om, sama Pak Yusuf. Sebentar lagi nanti kalau tidak salah di bulan Agustus ada salah satu World Beach Game. Yes, Bali. Itu di Bali. Itu salah satu delegasinya ada dari Israel. Tadi Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Pak Raja Sabta melontarkan statement yang cukup menarik bahwa kita mengharapkan tidak ada situasi-situasi seperti ini terjadi di penyelenggaraan di bulan Agustus tersebut. Nah, ini pertanyaan besar lagi, Om. Apakah penolakan-penolakan sekarang yang ramai ini akan ramai juga di momen bulan 8 nanti, World Beach Game yang ada di Bali? Jika tidak ada penolakan semarak ataupun ya quote and quote gaduh mungkin seperti sekarang ini, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, sulit untuk dipisahkan. Ya, memang olahraga sepak bola kita. Memang ada ya, standar Om, ganda, ada standar ganda, FIFA berstandar ganda, Indonesia pun berstandar ganda. Kenapa ketika sepak bola ramai diributkan? Kenapa ketika balap sepeda sebelumnya dan nanti World Beach Game orang bilang itu kan nggak terlalu seksi, beda dengan bola. Tetapi Pak Raja Sabta Oktohari ketika podcast sama saya dibilang dia punya cara. IOC beda dengan FIFA. Dia bilang ganti aja benderanya dengan bendera IOC, nyanyikan lagi lagu anthemnya IOC. Orangnya tetap bisa bermain. Tidak ada diskriminasi dalam olahraga. Itu. Nah, kita lihat nanti dalam World Beach Game itu apakah terjadi atau enggak. Itu kalau terjadi, ini udah blunder lagi kita, standar ganda bermain lagi. Bung Sarman, sebelum saya bertanya, siapa orang yang paling dirugikan dan bertanggung jawab dalam hal ini, kesimpulan Anda tentang pembatalan ini? Yang bertanggung jawab ya kembali kepada kesimpulan dulu. Kesimpulannya itu kecenderungan dari pembatalan ini, Anda kan lebih bobot pada kanjuruhan dan juga pernak-perniknya, kelindan masalahnya ketika LB, karena udah salah di awal sehingga jangan harap baik di ujungnya atau di perjalanannya, begitu kan? Ya. Kalau kita mau kembali kepada agenda FIFA U20, yang bertanggung jawab pemerintah. Ya, karena saya bilang tadi, nggak sabar menjawab siapa yang paling bertanggung jawab. Bentar dulu. Pemerintah harusnya, karena PSSI hanya berkonsentrasi kepada pembentukan timnas. Oke, sepakat ya. Nah, kenapa baru orang bilang Pak Erik yang bertanggung jawab? Karena Pak Erik juga menjabat ketua panitia lokalnya. Oh gitu, oke. Itu yang disayangkan dan inilah yang ditakutkan oleh FIFA. Tapi FIFA kan sangat polite. Sangat halus dia untuk meremove kita gitu. Dia tidak mengatakan narasinya ya. Iya gitu loh. Ya. Kita ini budaya kita gitu loh. Makanya saya bilang kalau dikatakan siapa yang bertanggung jawab ya pemerintah, presiden. Karena apa? Kenapa presiden memilih Pak Erick Thohir lagi sebagai ketua panitia lokalnya? Menurut Anda itu blunder, sehingga dengan kejadian ini dia termasuk orang paling bertanggung jawab gitu. Iya, apalagi kalau saya lihat daripada respon pertama kali negatif dari Gubernur Bali. Kalau Gubernur Bali dia akan merespon itu, otomatis ada permintaan petunjuk kepada atasannya yang namanya Mendagri. Dia pasti koordinasi dengan Mendagri. Mendagri koordinasi dengan presiden. Termasuk Pak Ganjar. Ya kan? Jadi saya nggak mau masuk ke sana. Kenapa saya nggak mau masuk ke sana? Karena nanti digoreng lagi masalahnya. Jadi lain hal kalau partai PKS, P3 atau alumni 212, lain halnya kalau organisasinya sehat. Ini organisasi PSSI kan tidak sehat udah hampir puluhan tahun gitu loh. Ya, ini kan dalam rangka disehatkan, Bos. Ya, disehatkan harus tertib. Makanya saya bilang, jangan Pak Erick Thohir yang menjadi ketua panitia lokalnya harusnya.
Karena dia udah menjabat ketum PSSI. Ini yang FIFA itu bingung. Nanti dia mau koordinasi ke siapa? Tom, ada komen Tom? Iya, kalau misalnya pertanyaan Bapak tadi, siapa yang bertanggung jawab di kondisi Yang sekarang paling ini? bertanggung Sepakat. jawab. Ya, Orang sepakat atau seperti kelompok apa yang orang? disampaikan oleh Pak Sarman. Iya, Pemerintah. pemerintah. Karena pada saat kita melakukan bidding kepada FIFA untuk menyelenggarakan Piala Dunia di Indonesia, ya itu salah satunya harus ada yang menjamin. Nah, di momen ini pemerintah kita. Nah, di momen sekarang ketika pemerintah kita sudah menjamin, oke, datang buat Piala Dunia U20 di Indonesia. Terus itu udah mau datang nih pertandingannya, tiba-tiba nggak bisa diselenggarakan. Padahal sudah ada perjanjian dengan beberapa kepala daerah yang sudah ditandatangani. Kan ini menjadi pertanyaan besar juga, Pak dan Om. Kenapa ketika sudah tanda tangan jauh-jauh hari, bahkan di tahun 2019 ya Om, Pak, 2019-an tanda tangan sama beberapa kepala daerah, kemudian sekarang baru Rio menolak tentang Piala Dunia. Ini kan something wrong Om. Pak, ada apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Karena sebelum-sebelumnya badminton kurang berprestasi apa di Indonesia? Pak, kurang berprestasi apa? Tapi ujung-ujungnya ya memang sepak bola ini seksi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Seperti itu Pak. Oke Tom, sekarang Ya, siap, Pak. yang paling bersedih atas pembatalan ini adalah, kalau menurut saya, redaksi Lensor Podcast adalah pemain. Adik-adik kita, anak-anak kita, kalau seusia saya anggap anak itu. Mereka yang paling air matanya banyak jatuh, termasuk keluarganya dan juga ofisial. Nah, itu yang paling sedih, yang paling dirugikan. Nah, kira-kira menurut Anda, Tommy, apa kerugian lain dari pembatalan ini buat kita, publik sepak bola Indonesia dan umumnya adalah Indonesia? Ya, siapa? Mungkin nanti Pak Om Sarman juga bisa menambahkan. Nah, yang pertama tentu ketika ini sudah terjadi di sepak bola Indonesia kita tentang pembatalan Piala Dunia U20 ini, ketika nanti kita mencoba melakukan bidding terhadap event-event besar, misalnya Piala Dunia Senior, kemudian ataupun lebih besar lagi Olimpiade, yang notabene pasti ketika Olimpiade ada delegasi dari Israel, maka pihak-pihak terkait pasti akan menimbang lebih jauh ketika ingin memutuskan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia ataupun Olimpiade ataupun event-event yang besar. Karena apa? Karena situasinya seperti sekarang ini, jadi bahan pembelajaran besar untuk sepak bola Indonesia kita. Jadi ini ya karena situasi ini banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan ke depannya untuk gimana Pak? Efeknya luar biasa ya. Efeknya luar biasa Pak, benar. Bung Sarman, efek dan kerugian, selain kerugian kita, anak-anak kita harus sedih, pemain timnas, apa kerugian psikologis lah mungkin buat Indonesia. Ya, ini kita belum ketemu ini penyebab utamanya kita digagalkan oleh FIFA kan. Kalau kita mengiyakan karena Israel, menurut saya jangan berharap lagi. Gitu loh, ya Tom ya. Kalau kita sepakat nih, mau ngadain apapun nggak akan mungkin, dan kita langsung terkucil oleh dunia luar. Walaupun kita mengatakan politik luar negeri kita bebas aktif, itu nothing aja gitu loh. Jadi jangan sampai masuk ke hal pembenaran bahwa gagalnya kita menjadi tuan rumah U20 ini karena Israel, jangan. Makanya saya bilang lebih kepada keorganisasian. Karena organisasi inilah yang menjadi masalah. Itu yang harus kita bobot besarkan gitu loh Tom. Dan harus disepakati secara intinya benahi dulu lah ini organisasi. Iya. Baru ngomong yang lain gitu. Dan Pak Erik ketiban bukan durian runtuh dia. Ketiban nangka busuk gitu loh. Kan ini masalahnya. Ya kan? Ya. Ini langsung harusnya durian dong, Tommy anak Medan. Ya kan gitu Tom ya. Karena kan dia tahu. Ucok durian Om, ucok durian. Nah, jadi saya lebih ke, karena kan saya 4 kali Tom. 4 kali mencalonkan menjadi calon ketum PSSI. 4 kali saya tahu bagaimana rusaknya kondisi KLB tersebut. Itu 4 kali sudah mendaftar berkas atau baru niat? Menjadi peserta resmi. Oke. Gitu ya.
Nah, yang kemarin kelima kali waktu saya mau daftar, organisasinya yang namanya komite pemilihannya belum terbentuk, tapi pendaftaran sudah diterima. Jadi awal daripada KLB itu juga udah menyalahi sebetulnya. Makanya saya mengurungkan untuk menjadi peserta KLB, Ya, gitu loh, ya kan, peserta KLB. Makanya saya udah membayangkan atau memprediksi akan hasil yang kurang baik, yaitu tadi kembali lagi kepada Ya. money politik atau ya seperti Pak Menteri kita ya menjadi Waketum PSSI. Jainuddin Amali. Ya, waktu dia mau masuk ke KLB, dia selalu mengingatkan bahwa ada Impres Presiden nomor 3 tahun 2019, yaitu percepatan sepak bola Ya. Indonesia atau nasional. Ini menjadi drive bisa juga gitu. Jadi, kalaupun kita katakan kita hari ini tidak bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Impres nomor 3 tahun 2019 belum terlambat. Belum terlambat ya. Karena Impres ini bisa menjadi Trigger. realisasi daripada kegagalan kita menjadi tuan rumah gitu. Jadi Oke. jadi nggak kiamat sebetulnya. Ya, belum Asal kiamat. jangan kita Setuju. sepakati bahwa kegagalan kita karena Israel. Jangan. Saya mau wanti-wanti ini karena teman-teman saya yang di Eropa juga dia bilang, Sarman kasih sepakatan bahwa bukan Israel. Kalau Anda sepakat karena Israel, ya Sampai kapan juga nggak akan bisa kita. lama kita atau ada pilihan bikin federasi baru. Ya kan? Iya dong. Karena federasi yang lama ini sudah terbukti Pernah nggak terjadi ada yang mau bikin federasi baru di dunia ini? Brunei federasi baru, Australia federasi baru. Oke. Banyak negara-negara membuat federasi baru karena federasi yang lama terlampau banyak kok Tapi kemudian kan mati di tengah jalan. enggak juga. Hah? Tetap Brunei dengan dia membuat federasi baru, dia dikasih kantor yang bagus, dikasih kalau saya datang ke anggotanya sana. siapa aja? Ya, yang penduduk Brunei, klub-klub yang di sana gitu loh. Waktu Brunei masih memakai federasi yang lama, kantornya itu seperti lorong di bawah stadion. Oke. Saya baca itu. Saya datang ke sana. Jadi- 3 kali saya datang ke sana. Jadi Anda menyarankan kalau begini terus bikin federasi baru gitu. Ya, dan ini momentumnya, Tom. Momentumnya kita membuat federasi baru sebetulnya. Dan saya bisa Pak. Anak muda, pendapatmu apa? Bertanya satu Pak, tadi Ya. kan Om Herman udah beberapa Sarman. kali maju sebagai calon ketua umum, kurang Ya. lebih 5 kali Pak ya, 4 kali. mencoba maju. 4 kali saya. 4 kali, Iya. 4 kali Om. Nah, Ya. Om yang sering maju sebagai ketua umum dan menyebutkan tadi bahwa organisasi PSSI ini quote and quote carut marut seperti itu Om ya. Ya. Kenapa dari 4 periode ataupun 4 kepengurusan Om sudah mencalonkan diri, dari periode pertama Om calon sampai sekarang ini kepengurusan Pak Erick Thohir, organisasi kita ini nggak bagus-bagus dalam tanda petik Om? Karena di PSSI itu ada 3 kelompok sebenarnya, Tom. Kelompok 1, orang yang ingin populer, orang yang ingin berkuasa, dan orang yang tidak mengerti tentang organisasi sepak bola. Orang ini sangat diidam. kelompok satu. Ya, itu kelompok 1. Kelompok dua. Kelompok kedua inilah sebenarnya mafia bola. Ya, orang kelompok kedua inilah yang mencari kelompok 1 orang yang ingin berkuasa. Kelompok 3, kelompok yang melihat sepak bola sebagai pemersatu bangsa. Saya mengatakan orang nasionalis nih, kelompok 3. Jumlahnya mungkin 1%. Ya, nah kelompok 3 ini tidak sangat ya, Jumlahnya cuma 1% yang Iya. tiketnya baik. Iya, tidak diinginkan oleh kelompok kedua. Saya bisa kasih contoh ya. Pak Edi itu orang nggak ngerti sepak bola, ya. Edi Rahmayadi. Karena selama hidupnya setengah dari hidupnya aktif di TNI. Kapan dia mengerti sepak bola? Ya. Tapi dia memang ya bisa menjadi jaminan kelompok kedua untuk dapat perlindungan. Ya kan? Bahkan di zaman Pak Edi, penjualan tiket PSSI itu di Kostrad, 5 Kostrad itu. Ya. Dan di zaman Pak Edi juga terjadi. Anda punya buktinya itu ya? Iya. Dan dilanjutkan oleh Pak Iwan, ya kan? Pak Iwan juga itu yang dikendaki oleh kelompok kedua. Dan Pak Iwan dalam perjalanan hidupnya lama di TNI, di kepolisian. Ya kan? Jadi dia nggak ngerti. Makanya Pak Erick menurut saya juga pun seperti itu. Ini kelompok kedua yang menginginkan Pak Erick.
Karena kalau kita lihat waktu dan tugasnya di Bung, ini ya, kelompok kedua ini orang-orang lama. orang-orang lama dan selalu ada. Mungkin menurut saya Berarti sistemik dong. sistemik. Makanya saya bilang hanya dengan bikin federasi barulah ya kelompok kedua ini hilang. Kalau enggak susah, Gimana Tom? ya kan? Oh, siapa yang bisa ya memang nggak bisa juga kita jamin bahwa ketika federasi diubah maka akan menjadi lebih baik. Nah, ini pertanyaan juga dari pernyataan yang sampaikan tadi. Ya. Kan udah sistemik ini. Ya. Ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mempertahankan posisinya di federasi kita sekarang. Nah, jika kita membuat sebuah federasi yang harapannya federasi tersebut tidak seperti 3 kriteria yang sampaikan tadi, ada 3 kelompok yang sampaikan tadi. Ya. Nah, itu bagaimana Om menjelaskannya? Orang-orang tersebut apa mungkin nggak akan masuk lagi ke federasi yang baru dibentuk tersebut? Dan Anda tahu prosedurnya untuk kemudian diakui FIFA? Bisa. Jadi gini, sebenarnya ada waktu itu momen kita federasi ini sehat. Waktu itu pemerintah Jokowi juga melalui Imam Nahrawi ya kan menghentikan kegiatan kompetisi. Ya. Padahal kalau itu hukuman dari pemerintah mencatat siapa pengurus saat itu, laporkan ke FIFA. Orang itu pasti tidak bisa masuk lagi ke PSSI. Kealpaan dari pemerintah dibekukan. Nah, tapi karena kealpaan nama-nama itu tidak dilaporkan ke FIFA, diaktif lagi. Jadi yang dianggap itu momentum. Iya. Nah, sekarang juga begitu, ya. Sekarang juga begitu. Jangan-jangan orang yang direkomendasikan oleh TGPF yang beberapa orang yang sekarang menjadi pengurusnya Pak Erik itu sudah dilaporkan ke FIFA. Pas dilihat oleh FIFA, oleh ESCO, ini kok ada orang-orang ini lagi. Ini yang nggak terbuka gitu loh. Bung Sarman, Bung Tommy. Makanya satu lagi. Jadi kalau kembali kepada ada tawaran strategis sebetulnya dari Pak Erik kalau Pak Erik paham, ya. Kalau kita memang ini kepentingan bangsa, Pak Erik mempunyai kemampuan, saya yakin itu menggeser waktu pelaksanaan di tahun 2024. Karena kalau itu ditawarkan, saya yakin 100% akan diterima oleh FIFA. Kenapa? Maksudnya karena ketika dia terpilih Piala Dunia U20 itu digeser ke tahun 2024. Pak Erik memohon ke FIFA, digeserkan, digeser ke tahun 2024. Kenapa? Emang bisa? Bisa, karena agenda atau strata ya urutan daripada FIFA. Lah kan itu U20 sekarang ini kan U20 yang pertaliannya dengan Piala Dunia Qatar. Tapi kan melewati dia. Karena ada COVID. Iya, seharusnya kan junior dulu. Iya, tapi karena COVID senior lagi kan. Betul. Nah sekarang kalau tahun 2024 dilakukan kembali seperti agenda sebelumnya, siklus junior U20 tahun 2024, konfederasi tahun 2025 dan 2006 baru senior. Itu dunia pasti mendukung. Dari Indonesia lah dikembalikan lagi siklus sepak bola dunia. Itu luar biasa. Dan saya yakin FIFA dan dunia akan terima. Kenapa? Siklusnya kembali. Kalau misalkan hari ini dilakukan di tahun 2023, ya, tapi kan itu bisa tahun 2024 kosong. Bisa menjadi efek domino, Bung Sarman. Enggak, ini kan dengan tertunda karena COVID aja sudah bikin efek, ya kan, agenda-agenda lain berantakan, khususnya di kelompok umur. Ini kan kita menyelamatkan bangsa kita karena masih dalam kondisi ya berkabung kasus Kanjuruhan. Inilah sebetulnya lobby yang sangat strategis menurut saya. Anda pernah sampaikan ke siapa itu? Ya di podcast ini, karena saya mau sampaikan kemana? Sebelumnya. Belum, karena saya lihat, saya memonitor Mas Tom ya. Saya monitor. Kalau Anda sampaikan sekarang udah terlambat lah dibatalkan, sudah terjadi. Bukan, karena saya monitor. Ini knowledge. Kok isu ini menggiring kepada masalah Israel. Itu yang makanya saya katakan. Baik. Sangat disayangkan dan waktu itu saya yakin Erick Thohir dengan kemampuan internasionalnya ya bisa meyakinkan Infantino bahwa kami masih berkabung tentang kasus Kanjuruhan, mohon agenda ini ditunda tahun 2024 dan kami ingin mengembalikan agenda dunia. Junior tahun 2024, Piala Konfederasi tahun 2025 dan 2026. Menarik. Itulah sebetulnya menurut saya strategi lobby daripada Pak Erik. Dan kita terhindar daripada remove menjadi host Piala Dunia U20 tahun 2023. Tapi kalau isunya Israel, lagi-lagi kan Anda bilang. Enggak kan, karena ini kalau menurut saya dari surat FIFA tidak mengatakan
Israel, Kanjuruhan. Boleh kita buktikan dan beberapa Tidak orang secara langsung. iya. Karena kalau FIFA sendiri mengatakan karena Israel, lah berarti FIFA baru masuk ke standar ganda. FIFA akan diserang oleh dunia kalau dia mengatakan mendeklarasi bahwa ini karena ada penundaan atau penolakan terhadap datangnya timnas Israel. Nggak mungkin. FIFA organisasi yang sangat melindungi anggotanya. Itu masalahnya menurut saya. Baik, Bung Sarman, opini dengan segala macam cara dan bentuknya akan selalu ada untuk sepak bola kita. Setuju kan, Tom ya? Tapi sekali lagi, Setuju, Pak. Setuju. kita mencoba berpikir yang terbaik. Ya. Artinya begini, Pak Erik baru 1 bulan sudah berusaha ke sana kemari. Saya yakin dia punya itikat baik, tulus. Ya. Kemudian dengan segala kekuatan dan networknya. Kemudian permasalahan sepak bola kita masih banyak, bertebaran sana sini. Luka dan boroknya masih banyak. Seperti Bung Sarman cerita, Ya. Tommy juga punya catatan. Nah, dengan segala permasalahan itu dan kaitannya dengan tragedi Kanjuruhan yang saya selalu kalau setiap kali podcast nggak akan meninggalkan yang masalah tragedi Kanjuruhan karena ini sebuah peristiwa yang memilukan sekaligus memalukan dan ini harus mendapat atensi yang total dari siapapun yang menjadi pengurus sepak bola. Nah, dengan demikian Pak Erik dengan segala permasalahan sepak bola yang ada saat ini dan tragedi Kanjuruhan harus bagaimana? Tapi jangan Bung Sarman dulu. Bung Tommy, gimana Bung? Iya. Kalau kita bicara tentang tragedi Kanjuruhan, Pak, tentunya ya Bapak sama udah mendengar putusan dari beberapa orang yang sudah ditersangkakan beberapa waktu yang lalu. Nah, di momen itu, Pak, ya kita sepakat negara kita negara hukum, walaupun di momen tersebut ya ada orang yang mempertanyakan kenapa keputusannya seperti itu, kenapa keputusannya seperti itu. Artinya di momen sekarang karena Indonesia negara hukum, ya walau terlepas apapun lah itu keputusannya, ya artinya sudah coba diselesaikan dengan jalur hukum. Nah, walaupun ada yang tidak puas, tapi dalam momen ini kita sepakat Bapak dan sehadil-adilnya untuk keluarga kita, saudara kita yang ada di tragedi Kanjuruhan. Kan mereka juga meminta di momen sekarang meski pihak hukum sudah memberikan hukuman kepada pihak terkait, beberapa saudara kita tetap mempertanyakan kenapa hukumannya hanya seperti itu. Kan seperti itu, kan? Ya, betul. Pak, kan? Dan salah satu hal yang menarik lagi tentang penyebab dari tragedi Kanjuruhan ini angin yang terhembus. Tapi kebetulan karena saya basicnya seorang pengamat sepak bola ataupun analis sepak bola, tentu itu bukan kapasitas saya. Mungkin bisa menjawab tentang angin-angin yang penyebab dari tragedi Kanjuruhan. Nah, kalau kita bicara tentang Pak Erick Thohir, kalau kita kaitkan dengan tragedi Kanjuruhan, ya sudah kita lihat bahwa hukum sudah ditetapkan terkait tentang tragedi Kanjuruhan, terlepas apakah hukuman tersebut adil atau tidaknya. Nah, di momen sekarang Pak Erick Thohir, ya yang disampaikan Bapak Sarman tadi, ya tapi Pak kan Erick Thohir. elok kalau seandainya Pak Erick Thohir tetap memberi atensi terhadap penyelesaian tragedi Kanjuruhan. Kan boleh begitu kan, Tom? Ya, benar Pak. Tetap selaku Ketua Umum PSSI tetap memperhatikan tragedi Kanjuruhan yang sangat memilukan untuk persepak bolaan Indonesia kita. Dan ya, seperti itulah Pak tentang tragedi Kanjuruhan. Oke, baik. Bung Sarman, ada komen tentang Pak Erik dengan segala permasalahan sepak bola saat ini dan juga atensinya dengan tragedi Kanjuruhan yang itu akan selalu diingat orang sampai kapanpun. Yang pasti saya kembali ke ungkapan saya tadi ya, bahwa Pak Erik menjadi ketum PSSI itu perintah presiden ya, dalam rangka Piala Dunia U20, tapi situasi yang harus dihadapi oleh Pak Erik itu bukan situasi biasa, itu situasi luar biasa. Nah, itu yang menjadi disayangkan. Kalau situasi biasa, menurut saya itu momentum kebangkitan sepak bola nasional. Karena situasi luar biasa dan Pak Erik kurang cukup waktu ya, dan juga tidak memiliki tim yang tangguh gitu, ya
terjadilah hal ini. Makanya saya ulangi sekali lagi Mas Tommy ya, saya ulangi sekali lagi bahwa karena podcast kita mengenai gagalnya kita menjadi tuan rumah, ya, jangan lagi dikaitkan kepada Israel. Oke. Itu permintaan hormat saya, karena kalau ini kita goreng terus ya, yang akan dinikmati oleh sekelompok orang untuk mengadu bangsa kita. Oke. Kita itu harus disepakati karena luar biasa dampaknya. Nanti kita dikucilkan di dunia internasional dalam segala hal, kegiatan budaya, kegiatan macam-macam. Sedangkan ini sudah kita terima bahwa kita tidak lagi menjadi tuan rumah U20. Yeah. Nah makanya kalau kita sepakat bahwa ini miss daripada keorganisasian, ya inilah yang kita perbaiki. Dan kita dukung Pak Erik untuk memperbaiki itu. Baik. Tujuan saya gitu loh. Oke, Bung Sarman. Ada ramai diberitakan bahwa kita akan mendapat sanksi. Nah, sanksi seperti apa yang kiranya akan diterima Indonesia karena pembatalan ini? Bung Tommy, ada praduga, ada catatan dari referensi Anda? Iya, kalau kita lihat dari websitenya PSSI, ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh PSSI potensi dari hukuman yang didapat oleh Timnas Indonesia. Pertama, dibekukan oleh FIFA, kemudian dikecam oleh negara-negara lain, kemudian tidak bisa mengikuti kegiatan berhubungan dengan kalender FIFA, dan terkait tentang ya sepak bola kita yang ada di luar negeri itu ditutup, di-ban. Termasuk program Di-ban. agenda transformasi sepak bola nasional, jangan-jangan. Yang itu Gimana, adalah Pak? proyeknya FIFA. Gimana Pak? Termasuk pembatalan program transformasi sepak bola Indonesia. Yang sebenarnya itu proyek FIFA untuk Indonesia berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan. Bisa jadi itu dibatalkan juga. Nah, kalau kita lihat dari rilis FIFA, tentu bisa kita perdebatkan juga Pak. Karena di momen sekarang ini FIFA katakan akan tetap membantu PSSI untuk menyelesaikan tragedi Kanjuruhan, tetap memberikan attention. Oke, seperti yang jadi Bapak ada sampaikan tadi. narasi yang menyelamatkan bahwa transformasi akan tetap berlangsung. Kayak gitu ya? Ya, benar Pak, Insya benar, Allah, benar, mudah-mudahan. sepakat Pak. Bung Sarman. Penutup atau yang nggak tahu nih Mas Tommy ya. Mas Tommy juga harus tahu ya. Saya salah satu orang Indonesia ya yang bersamaan waktu itu dengan demonstran dari beberapa negara yang menghujat FIFA, tapi saya membawa tagline dengan Save FIFA. Ya. Bisa dibuktikan ada fotonya, saya 2 minggu di sana melakukan kegiatan Save FIFA dan orang FIFA mengatakan ada satu negeri yang waktu itu belum merdeka yang hari ini bernama Indonesia, itu negeri tidak akan kami lupakan. Hari itu bernama India Belanda. Hari itu bernama India Belanda. Dan apalagi yang dia ucapkan adalah waktu Surati mendaftar itu adalah kami sedang membutuhkan penguatan. Jadi kita punya sumbangsi walaupun kita masih belum merdeka, tumbuh besarnya FIFA itu karena Indonesia. Jadi kalau dikatakan tadi kita kena hukuman, saya akan kembali lagi ke Zurich. Kalau misalkan FIFA mengambil keputusan Indonesia di-ban, dihukum, ya, walaupun sampai hari ini saya katakan tidak mungkin gitu. Oh, menurut Anda nggak mungkin? Nggak mungkin, karena dasarnya nggak kuat. Tapi kan udah dibilang akan ada sanksi. Iya, sanksi pemindahan itu aja penyelenggaraan. Tapi turunan yang disebut yang kita baca hari ini kayaknya jauh. Nggak ada poinnya untuk Mungkin sanksi ada, tetapi sanksi itu kan ada yang berat, ada yang ringan. sanksinya bisa begini, misalkan tiba-tiba PSSI ya tidak bisa menjalankan kompetisi karena perintah pemerintah, seperti kejadian waktu zamannya Pak Lanyala. Turun instruksi dari kepolisian tidak memberikan izin berjalannya kegiatan sepak bola, itu mungkin. Tapi kalau selama ini ya nanti setelah kita tidak menjadi tuan rumah U20, kita menjalankan kompetisi dan diberikan izinnya oleh polisi, itu nggak akan ada sanksi. Oke, jadi Anda ingin berpesan jangan terlalu takut dengan sanksi yang akan diberikan kepada Indonesia oleh FIFA. Enggak, sanksinya cuma pindah penyelenggaraan, that's it. Gitu loh. Yang next yang disebutkan di website PSSI itu big question buat saya. Saya akan menjadi jaminan kalau misalkan ada turunan sanksinya, saya orang yang akan datang lagi ke FIFA dan akan berdemo di sana. Oke, Tom, ada komentar sedikit berkaitan sanksi ini? Sebelum ada 2 pertanyaan terakhir dari saya untuk kalian.
Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan, Pak. Yang pertama tentang sanksi. Kalau misalnya dari feeling saya, ya saya sepakat juga seperti yang disampaikan oleh Om Sarman. Nggak akan terlalu sanksi-sanksi kemungkinan ada, tetapi nggak Tidak akan di-ban. semenakutkan yang orang pikir ya. Ya, Insya Allah sepakat, semoga. sepakat Pak. Ya. Sepakat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ada Om Sarman menyampaikan tentang FIFA memberikan atensi terhadap Indonesia yang sangat luar biasa. Seperti itu Om kan? Ya. Beberapa waktu yang lalu Om, saya sempat Om berbicara sama salah satu orang Indonesia yang bekerja di FIFA. Ya. Nah, ternyata dari 5 besar negara di dunia, Om, salah satu negara yang mungkin kita bisa perdebatkan, yang tidak kuat dari sisi sepak bolanya, Indonesia, Om, dari datanya FIFA berada masuk di urutan 5 besar. Dari banyaknya rakyat Indonesia ini mengunjungi website dari FIFA. Jadi, dengan banyaknya rakyat dari Indonesia ini memberikan attention kepada FIFA, itu diperhatikan banget oleh FIFA. Nah, jadi Om, netizen rakyat Indonesia kita ini memang sangat sulit seperti yang disampaikan oleh Om Sarman tadi untuk quote and quote disampingkan oleh FIFA, dalam tanda petik Om. Buat FIFA Indonesia itu seksi, berpotensi dan pasar. Benar nggak? Ya, benar. Ya kan? Ya. Oke, Bung Sarman, ada 2 pertanyaan terakhir dan tolong dijawab singkat narasi karena saya sudah dikasih aba-aba selesai. Yang pertama, bagaimana enaknya nih kita membangun sepak bola Indonesia yang ideal. Coba narasikan itu ya 1 menit. Kemudian siapa yang pantas untuk mengurusnya untuk menjalani ideal itu? Nah, ini yang menarik. Coba. sampai hari 1 menit. ini. Ya, ya, sampai Nanti Tommy juga. Ya kan? Sampai hari ini masyarakat kita hanya sedikit yang tahu bahwa sepak bola itu ada 2 ideologi. Ada sosialis dan kapitalis. Sosialis itu federasi, dia nirlaba, ya kan? Di mana nirlaba ini federasi mencari uang, dia bikin PT Liga. Nah, itu namanya kapitalis, makanya itu klub. Itu yang harus kita jabarkan. Nah, yang terjadi di Indonesia, ya, federasi, ya, entah sekjennya, entah bendaharanya merangkap direktur liga, ya kan? Ini yang jadi masalah. Jadi tidak ada pemisahan. Makanya kalau kita mau kasih contoh di luar negeri, nggak ada contoh seperti federasi kita. Karena di negara lain sudah jelas pemisahan antara sosialis dan kapitalis. Antara pemodal, Antara klub dan federasi. Federasi ini part of government. dia kapitalis itu kan yang punya duit, pemodal. Bukan kapitalis itu pemilik klub. Adanya di PT Liga. Nah, kalau federasi itu part of government, dia melakukan pembinaan. Makanya kembali U20 itu government gitu loh. Pembinaan, makanya aneh kalau misalkan kita di U20 menaturalisasi pemain junior. Ini juga aneh. Karena U20 itu hasil dari bumi kita harusnya. Oh, ini Anda ingin menyasar ke naturalisasi. Iya, karena apa? Karena U20 kan ini bukan, ini ketakutan kita aja. Ketakutan kita, takut banyak gol, banyak kalah, akhirnya kita naturalisasi. Padahal peserta U20 ini ya. Betul, tapi naturalisasi itu kan dilegalkan dan itu masalah cara untuk tidak kalah. Enggak, saya mau gol betul atau untuk bisa menang. Karena penyebabnya tadi tidak ada perbedaan antara federasi dan kapitalis, sosialis dan kapitalis. Itu yang menjadi masalah mutlak kita. Keriting menurut Anda di situ. Iya, kalau ini berakhir baru ada harapan sepak bola kita maju. Demikian, ya. Yang cocok pantas ngurus sepak bola Indonesia yang bagaimana sih? Mengurus ya? Federasi ya? Iya, federasi lah. Orang yang berpikir sosial. Itu yang sebetulnya dia paham bahwa dia bekerja di federasi itu nirlaba. Dia hanya mendapatkan gaji dari FIFA. Makanya kan gaji FIFA itu untuk ketum, sekjen dan bendum. Ya. Oke, Bung Sarman. Gitu. Saya kunci di sini. Terima kasih atas pendapat Anda. Tommy, kamu sekarang gilirannya. Ya, tadi ada Om Sarman menyampaikan tentang PT LIB. Kebetulan Om, beberapa ya lebih tepatnya di tahun 2022 secara kontinu sering saya Om bertemu dengan
Pak Dirut PT LIB. Ini ada kaitannya tentang sepak bola Indonesia kita. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan Om, bahwa dari nilai, tadi ada Om menyampaikan tentang pengurusan sepak bola kita, dari nilai value Liga Indonesia kita Om, secara total untuk sekarang ini sepak bola Indonesia kita, itu nilainya 400 M Om. Itu udah termasuk hak siar, itu udah termasuk dengan sponsor dan lain sebagainya. Nah, 400 miliar itu apakah sudah gede? Nah, tentu belum. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sepak bola kita ini potensinya ada. Potensinya itu dari mana? Potensinya salah satu dari sumber daya manusianya. Sumber daya manusia seperti apa? Sumber daya manusia yang di mana mampu memberikan daya pikat FIFA untuk menyorot sepak bola Indonesia kita. Itu yang pertama. Yang kedua Om, kalau kita bandingkan sepak bola Indonesia kita dengan sepak bola yang ada di negara lain, contoh Arab Saudi. Arab Saudi itu value hak siarnya aja Om 1,2 triliun. Jepang 4 triliun Om, satu musim. Nah, jadi di momen sekarang ini pentingnya pengelolaan sepak bola itu berujung kepada industrialisasi yang baik dan benar. Yang dimana efek kolateralnya itu akan menghasilkan kepada klub-klub dari anak PT Liga Indonesia Baru, sehingga klub-klub yang mendapatkan uang yang bagus, mendapatkan penghasilan bagus, mampu menghasilkan akademi yang bagus, menghasilkan lapangan yang bagus, kemudian menghasilkan pemain-pemain yang bagus. Ketika pemain-pemain yang dihasilkan bagus, efeknya ke timnas Indonesia yang mampu berbicara lebih banyak kepada dunia. Demikian Om. Nice Tommy, artinya kita belum maksimal memonetize sepak bola kita. All aspek, begitu kan? Ya, sepakat Om. Bung Sarman, terima kasih. Tommy, ini menarik. Sepak bola memang selalu menarik untuk dibicarakan mitra olahraga, tapi saya dibatasi waktu. Semoga apa yang kami diskusikan bermanfaat, dan kita juga sepakat sepak bola Indonesia harus tetap ada, harus tetap memiliki cita-cita, walaupun ada beberapa mimpi yang harus pupus karena faktor lain. Sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe, follow semua akun Lensa Olahraga, baik IG, Facebook maupun di Twitter. Dan lagi alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tom, thank you ya. Sampai Ya jumpa. Pak, Om Sarman. Yo.